Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata pisau? Tentunya benda tajam yang harus dipegang secara hati-hati karena berbahaya. Tetapi kini pisau justru telah dijadikan sebagai alat olahraga. Indonesia bahkan menjadi tuan rumah kejuaraan pisau se-Asia Tenggara. Seperti apa sih olahraga pisau itu? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, jika biasanya Anda menggunakan pisau untuk sebagai alat bantu potong, kali ini saya mengajak Anda untuk melihat nilai lebih dari sebuah pisau yang digunakan dalam cabang olahraga. Seperti apa dan bagaimana pisau digunakan dalam cabang olahraga. Kita punya misi untuk membuka mata ke masyarakat bahwa pisau itu merupakan tools, merupakan peralatan, alat bantu untuk banyak hal lah yang bisa dipakai. Kita mulai kumpul-kumpulnya itu udah dari tahun 2009. Nah, tapi kita mulai memperkenalkan mengenai olahraga ini ya, mungkin baru bisa dihitung dari tahun 2011 seperti itu. Ini adalah olahraga yang menarik karena kita menggunakan tools yang pertama kali dibuat sama manusia. Tools pertama kali dibuat sama manusia itu adalah pisau. Dan pada saat itu hanya sebagai alat bantu. Dan sekarang kita perkenalkan ini sebagai alat olahraga. Indonesian Blades itu kan sebenarnya kan komunitas yang udah nasional ya. Jadi kita teman-teman kita dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua itu kan kita berkumpul jadi satu. Nah, masing-masing daerah di Indonesia itu kan punya ragam bentuk bilah yang khas. Awalnya kan orang kalau ngeliat, wah ini pisaunya kok rasanya mengancam atau apa gitu ya, kan yang kita tahu seperti itu. Tapi dengan olahraga seperti ini kan jadi fun, bahwa pisau itu sebenarnya ada kegunaan lain yang menyenangkan dan olahraga. Selain itu juga kalau kita di komunitas Indonesian Blades, selain acara cutting competition seperti ini, kita juga kadang kita bikin seperti pelatihan penggunaan pisau di hutan, gimana cara kita bisa survive di hutan hanya menggunakan pisau dan seperti itu. Dan yang menarik adalah tantangannya cukup sulit untuk dilakukan. Di antaranya ada tebas sedotan, harus tebas kaleng. Di sana ada tebas bola golf. Yang kita pikir bola golf itu keras banget, tapi di pertandingan ini itu dibelah gitu. Artinya memang butuh bukan cuma bilahnya yang mumpuni, tapi orangnya juga butuh konsentrasi tinggi serta ya kondisi yang fit, yang prima. Selain bentuknya adalah olahraga, event ini juga ada event bazar yang isinya adalah pameran dari bilah-bilah yang ada di seluruh Nusantara, juga pameran dari bilah-bilah buatan asli Indonesia gitu. Kemudian juga untuk event ini sendiri diikuti oleh totalnya 25 atlet untuk Asian Cutting Competition, dan nanti disusul juga dengan JCF Jakarta Chopping Festival itu untuk 50 peserta. Sudah mulai banyak atlet yang menggunakan bilah yang mendekati bentuk tradisional yang disesuaikan dengan tadi spesifikasi khususnya. Pisau merupakan teman sejati manusia. Sejak masa prasejarah hingga kini, pisau menjadi bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan manusia. Fungsinya sebagai alat bantu manusia, menyediakan makanan dan tempat tinggal, hingga menghindar dari binatang buas, bahkan kemudian berperang. Pisau berkembang seiring peradaban manusia dan kini menyentuh bidang olahraga. Olahraga itu kan pasti berhubungan dengan olah fisik. Olah fisik juga kita butuh konsentrasi juga gitu. Nah, di pertandingan ini semua yang ikut artinya tidak boleh sembarangan orang gitu. Tidak boleh sembarangan orang artinya memang yang sudah terlatih, dia sudah harus berlatih. Yang dikejar bukan cuma nilai, bukan cuma kecepatan waktu, tapi juga safety-nya. Harus tetap dijaga dari awal sampai akhir. Dia harus pakai kacamata karena dia harus melindungi matanya dari serpihan, karena benda-benda obstacle yang ada di sana adalah benda-benda yang cukup keras dan kalau mantul itu bisa cukup bahaya gitu. Terus dia bisa harus pakai sarung tangan. Ukuran bilahnya adalah standar 15 inci overall dari pangkal hingga ke ujung. Untuk lebar bilahnya adalah 2 inci, tapi untuk ketebalannya itu tidak ada peraturan. Bisa dari 5 inci sampai dengan ada yang bisa 1 cm lebih. Artinya untuk bisa mengayunkan bilah seberat itu butuh fisik dan mental yang cukup
mumpuni ya. Selain bertujuan mengubah stigma negatif pisau sebagai senjata tajam, cutting competition se-Asia Tenggara juga menjadi momentum unjuk gigi beragam bilah asli Indonesia. Mulai dari pameran pisau atau bilah hingga aksesorisnya, lalu dimeriahkan dengan kegiatan demo pembuatan pisau asal Minang, Sumatera Barat oleh Blacksmith Indonesia yang sering disebut empu pisau asli Indonesia, Cornelius Rosandi. Pria berdarah Sunda, Minahasa, dan Tionghoa yang akrab disapa Onel ini memiliki pengalaman yang erat dengan pisau sehingga Onel ingin berbagi dengan masyarakat bahwa pisau itu bagian dari olahraga yang menyenangkan, bahkan pisau merupakan identitas suatu daerah yang harus dilestarikan dan dipamerkan ke dunia luar. Ini masih basic shape-nya aja, hasil tempaan, nanti kita bisa rapikan dengan kikir atau dengan gerinda, amplas. Ini sebenarnya biasa dipakai buat perkebunan sih, tapi sekarang kan populer karena dipakai di pencaksilat juga. Dan kurang dari 10 tahun, cabang olahraga pisau ini berdiri, dikelola secara independen oleh para pecinta pisau tanah air. Meskipun demikian, kenyataannya Indonesia Blades terus mengalami penambahan anggota. Bahkan pangsa pasar terhadap pisau Nusantara diklaim semakin diminati dari dalam dan luar negeri. Harapannya ke depan adalah masyarakat bisa lebih tahu lagi tentang bilah tajam, bukan dari sisi negatifnya, tapi bahwasanya bilah tajam ini adalah mengandung nilai seni dan budaya yang tinggi banget. Dan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan dari bilah itu sendiri, bahkan kita tahu bisa menunjukkan status sosial dari seseorang. Makanya kita melihat bilah ini bukan sekedar, kami tidak beranggapan bilah adalah senjata. Buat kami bilah adalah alat bantu untuk hal yang baik. olahraga ini bisa jauh lebih populer daripada sekarang dan bisa diterima masyarakat lebih baik lagi. Itu harapan dari kita itu. Dan yang paling penting adalah kita preserve budaya kita juga sih. Ya pemirsa, sebuah pisau harus melewati berbagai proses, mulai dari dipanaskan dengan suhu kurang dari 1000 derajat Celcius, kemudian ditempa dan dibentuk sampai menjadi sebuah pisau yang bisa digunakan untuk memotong. Dan sebab itu pisau tidak lagi menjadi sebuah senjata tajam, bahkan pisau bisa menjadi alat yang digunakan untuk olahraga. Dan untuk itu mari kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita dengan lebih bernilai positif, bahkan bisa meningkatkan budaya dari Indonesia. Dari Priscilla Puspadari, dari Jakarta, Pluri Pusma, Jak TV.